Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang mengenal istilah Tomanurung, manusia pilihan dalam legenda kerajaan di Sulawesi Selatan. Jadi, siapa sebenarnya sosok Tomanurung ini? Mengapa sosoknya muncul di berbagai daerah di Sulawesi Selatan? Apakah dia hanyalah satu orang atau justru terdiri dari beberapa orang? Mengapa sosoknya sangat diagung-agungkan? Penasaran? Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia istilah Tomanurung, manusia pilihan dalam legenda kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Masyarakat Sulawesi Selatan adalah masyarakat yang dikenal akan peradabannya. Salah satu bukti kuatnya peradaban di Sulawesi Selatan adalah dengan adanya kitab Ilagaligo, yang merupakan sebuah karya sastra terpanjang di dunia. Selain Ilagaligo, terdapat pula kitab lain bernama Lontara. Lontara sama halnya dengan kitab Ilagaligo, juga memberikan arti yang penting, utamanya dalam menjelaskan tentang asal-usul mereka, asal-usul manusia di Sulawesi Selatan. Dasarnya, kitab Lontara ini berisikan tentang jurnal atau catatan harian di kerajaan Goa Tallo yang ditulis langsung oleh para pegawai kerajaan kala itu. Nah, selain berisi jurnal kegiatan harian kerajaan, kitab Lontara ini juga menulis tentang asal-usul nenek moyang mereka, yang tidak lain dan tidak bukan adalah raja pertama mereka. Dialah sang pendiri kerajaan Goa, dan dia dipercaya sebagai seseorang yang telah turun dari langit, dan dianggap sebagai sosok yang sangat penting. Legenda ini dikenal pula dengan istilah Tomanurung. Ya, Tomanurung adalah orang suci yang dianggap telah turun dari atas langit. Dia datang ke bumi untuk mendirikan kerajaan miliknya sendiri. Meski demikian, di Sulawesi Selatan sendiri, istilah Tomanurung ini tidak mutlak hanya milik kerajaan Goa saja, melainkan beberapa kerajaan lain di Sulawesi Selatan pun juga mengenal legenda Tomanurungnya masing-masing. Tomanurung dasarnya dikenal di berbagai kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Setiap kerajaan mempunyai legenda Tomanurungnya masing-masing. Salah satunya adalah bagi masyarakat Mandar. Mereka beranggapan bahwa Tomanurung juga dikenal dengan istilah Todipanurung, adalah sosok yang berhasil menyatukan 7 kerajaan pesisir. Sementara itu, menurut suku Kajang sendiri, Tomanurung adalah sosok yang diturunkan oleh Tuhan di kawasan hutan Bulukumba. Sosok itu diutus dengan tujuan untuk memimpin masyarakat Kajang Amatoa. Di antara sekian banyak persepsi tentang siapa sebenarnya Tomanurung ini, catatan yang dimiliki oleh masyarakat di Bantaeng bisa dibilang adalah salah satu yang terlengkap, di mana mereka mengatakan bahwa pada masa kerajaan Bantaeng masih berdiri, terdapatlah 7 karaeng. Hal ini mengakibatkan kerajaan Bantaeng seolah jadi terpisah ke dalam 7 kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang karaeng kala itu. Akibat dari terpecahnya kerajaan Bantaeng ke dalam 7 kelompok, maka seringkali terjadi konflik di antara kelompok-kelompok tersebut. Di tengah-tengah konflik yang kian memanas ini, datanglah seorang Tomanurung dari langit, yang kemudian menjadi penengah dari masalah ini. Setelah berhasil mendamaikan kelompok-kelompok yang bertikai tersebut, Tomanurung ini kemudian berhasil menjadikan kawasan Bantaeng menjadi kawasan yang lebih baik dari sebelumnya. Salah satunya adalah dengan membuka lahan persawahan dan juga
mengubah kawasan laut yang kemudian menjadi pusat dari Bantaeng itu sendiri. Tomanurung ini kemudian menjadi pemimpin dari 7 kelompok tersebut. Meski demikian, Tomanurung ini lebih memilih untuk tinggal di lereng Gunung Lompo Batang. Dikarenakan para pembawa pesan jadi kesulitan untuk meminta nasihat kepada Tomanurung, akhirnya Tomanurung pun membentuk Dewan Adat 12 yang terdiri dari orang-orang yang dipilih. Namun, ketika Bantaeng telah menjadi wilayah yang kondusif dan mulai berkembang, sosok Tomanurung ini kemudian menghilang entah kemana. Tomanurung hanya berwasiat untuk menyerahkan kepemimpinannya kepada seseorang yang diberi gelar Karaeng. Wasiat itu pun juga hanya disampaikannya lewat mimpi yang dialami oleh pengikutnya. Kisah Tomanurung ini telah terdokumentasi dengan baik dalam lontara yang diarsipkan oleh University of Leiden. Dalam mimpi yang dialami oleh pengikutnya tersebut, Tomanurung berpesan bahwa dia akan turun ke bumi lagi, namun tidak dalam wujud manusia, melainkan dalam wujud patung emas. Dia akan datang, kemudian bawalah dia ke rumahnya di Bisampole, dan dia akan tetap tinggal bersama dengan orang-orang yang menduduki jabatan sebagai Karaeng Bantaeng. Jadi, siapakah Tomanurung ini? Mengapa sosoknya muncul di berbagai daerah di Sulawesi Selatan? Apakah dia hanya satu orang atau justru terdiri dari beberapa orang? Meski memang tidak diketahui secara fisik tentang keberadaannya, beberapa ahli meyakini bahwa Tomanurung ini merupakan sebuah konsep yang dipersonifikasi. Sebagaimana yang tertuang dalam sebuah jurnal yang berjudul Demokrasi Tomanurung, Falsafah Politik Bantaeng, mengatakan bahwa Tomanurung ini adalah konsep dari hubungan timbal balik antara pemimpin dan masyarakatnya. Sosoknya adalah gambaran dari jiwa para pemimpin di Sulawesi Selatan, utamanya di Bantaeng, yang dimana di dalam kisahnya kita belajar tentang arti kepemimpinan dan sebuah sistem bernama demokrasi. Tomanurung digambarkan sebagai sosok yang luar biasa, di mana dia datang dikala konflik sedang memuncak. Tomanurung digambarkan memiliki sosok sebagai orang yang berpakaian serba putih, dan kedatangannya diawali dengan gemuruh angin yang sangat kencang. Dia datang dengan dikawal oleh beberapa orang pengikutnya. Hadirnya Tomanurung inilah yang kemudian menjadi pemimpin di wilayah Sulawesi Selatan. Sosoknya menjadikan Sulawesi Selatan berkembang dengan sangat pesat dan mengalami kemajuan. Tomanurung inilah yang digambarkan sebagai raja pertama dari setiap kerajaan di Sulawesi Selatan. Meski demikian, tidak semua kerajaan Sulawesi Selatan mengenal istilah Tomanurung ini. Ada pula kerajaan Wajo yang dikenal tidak punya sosok Tomanurung di kerajaannya. Lantas siapakah sosok Tomanurung ini? Mengapa sosoknya muncul di berbagai daerah di Sulawesi Selatan? Apakah dia hanyalah satu orang atau justru terdiri dari beberapa orang? Hingga saat ini belum ada satupun yang bisa menjawab soal itu. Apakah Tomanurung ini benar-benar ada atau hanya legenda semata? Banyak yang beranggapan kalau penggambaran sosok Tomanurung yang turun dari langit ini hanyalah sebuah bentuk ungkapan sajak saja untuk menggambarkan keindahan dan wibawa yang dimiliki oleh seorang pemimpin kala itu. Jadi menggambarkan tentang betapa mulianya seorang pemimpin kala itu. Untuk mengagung-agungkan seorang pemimpin, makanya dibuatlah gambaran seolah dia turun dari langit dengan pakaian serba putih yang diiringi dengan gemuruh angin yang sangat kencang. Meski begitu, tak sedikit pula yang menganggapnya benar-benar turun dari langit sebagai seorang pemimpin yang datang untuk meredakan konflik dan membawa kedamaian. Well, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan konsep Tomanurung ini? Apakah mereka benar-benar ada? Apakah konsep mereka turun dari langit dengan gemuruh angin yang kencang itu adalah benar-benar terjadi, atau itu hanyalah sebuah ungkapan sajak saja demi memperindah kata-kata yang ditulis dalam kitab lontara? Bagaimana menurut kalian? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan subscribe juga ke channel ini tentunya. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.